Selamat siang Bu, Anita Prisca Manurang. Minta waktunya sebentar. Saya adalah mahasiswa IT, Universitas Terbuka. Nama saya Nova SMP. Ini melakukan wawancara terkait pendidikan tersebut. Baik Bu. Yang pertama saya mau tanyakan Bu, menurut Ibu apa makna kemandirian bagi anak usia TK? Menurut saya untuk usia dini kemandirian itu sangat penting karena anak-anak memang harus dipersiapkan untuk ke depan bagaimana dia supaya bisa mandiri mengurusi apapun yang menjadi kebutuhannya. Misalnya dia bisa yang simple ya Bu, yang setiap hari kita lakukan, membuka pakaiannya sendiri, terus memakai pakaiannya. Kalaupun di kelas, misalnya dia mau membuka botol minumnya sendiri, membuka kotak makannya sendiri, itu hal-hal dasar yang anak-anak harus bisa. Jadi ketika misalnya anak-anak ini Bu, dia tuh sudah mampu melakukan hal-hal itu akan juga menambah kepercayaan dirinya bahwa oh ternyata saya bisa ya gitu. Jadi kami di sini Bu di TPA ini kami selalu berusaha untuk mengajarkan hal-hal dasar itu, kemandirian itu untuk anak-anak dapat lakukan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana bentuk kegiatan rutin yang biasanya dilakukan anak Di TPA kita Bu, dia memang ada yang setengah hari, ada yang full seperti itu, ada yang cuma per jam seperti itu. Jadi biasanya sih rutinitasnya Bu, anak-anak tuh hadir di TPA pasti akan disambut dengan ibu-ibu pengasuhnya seperti itu ketika dia hadir. Nah setelah disambut dia akan masuk ke dalam kelas. Biasanya mereka kan membawa tas Bu, mereka akan memasukkan tasnya ke dalam lokernya masing-masing, botolnya juga seperti itu. Kalaupun mereka bawa bekal dan makan dari rumah sendiri, mereka juga memasukkannya seperti itu. Nah, biasanya setelah itu anak-anak akan ada aktivitas Bu, seperti itu. Kami selalu ada seperti pelatihan motorik, kadang kita juga melatih mereka bernyanyi seperti itu. Kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya yang melatih aspek-aspek perkembangan anak-anak. Luar biasa ya Bu di TPA tempat ini. Terima kasih. Wawancara yang pertanyaan yang ketiga, dari kegiatan rutin tersebut, kegiatan mana yang paling efektif? Dan itu menurut Ibu kenapa dia dikatakan efektif? Kegiatan mana yang paling efektif? Sebenarnya Bu, kalau misalnya seperti itu, kegiatan-kegiatan itu saya rasa semuanya efektif jika dilakukan setiap hari berkesinambungan yang membentuk kebiasaan seperti itu. Jadi saya rasa semua kegiatan-kegiatan harian itu sangat berguna. Tidak ada satupun yang lebih penting atau kurang penting. Jadi jika semuanya dilakukan dengan baik, maka pasti nanti anak-anak itu bisa bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Nah, jadi misalnya ketika dia bisa membuka tempat bekal makanannya, dia tahu bahwa kalau sudah selesai makan ditutup kembali. Nah, itu hal-hal kecil itu juga mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab. Jadi jawaban saya Bu, itu semuanya sama penting. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya ya Bu, bagaimana peran guru dalam membimbing anak agar mampu melakukan kegiatan sehari-hari? Nah, peran pengasuh ya kalau kita di TPA ya Bu, anak-anak tuh di awal kan Bu, mereka datang ke sini mungkin mereka belum bisa mungkin buka botolnya sendiri, buka kotak makannya sendiri, meletakkan barang-barang di tempatnya, atau mereka setelah main mengumpulkan kembali mainannya, itu awal-awal kita harus ajarkan. Nah, jadi fungsinya di situ ibu pengasuhnya, bunda-bundanya yang di dalam kelas itu, mereka mengarahkan anak-anak. Bagaimana di TPA ini ibundanya itu mau anak-anak berperilaku seperti itu. Jadi diajarkan dulu bagaimana kalau misalnya mau makan, setelah makan apa yang dia harus dilakukan, setelah main harus dibereskan.
Nah, jadi kita ajarkan terlebih dahulu. Nah, ketika anak-anak masih menemukan kesulitan, tidak apa-apa, di awal-awal itu kita tetap bantu. Lama-lama ketika mereka sudah terbiasa dan sudah mampu melakukannya sendiri, kita sudah tidak membantunya lagi. Sampai sekarang juga mereka sudah mandiri melakukan hal-hal tersebut. Seperti itu. Oke. Jelas ya jawaban Ibu dan luar biasa yang saya juga tadi lihat dari kesehatan. Pertanyaan satu lagi boleh Bu? Boleh Miss. Maaf ya, saya kadang-kadang salah menyebutkan Miss Ibu karena kan kita juga ada guru bahasa Inggris di sini, jadi biasa panggil Miss seperti itu. Oke. Pertanyaan satu lagi, apakah semua anak menunjukkan perkembangan kemandirian yang sama? Jika tidak, apa faktor yang mempengaruhi? Pastinya kemandirian oleh setiap anak itu tidak sama, karena anak-anak itu kan datang dari keluarga yang berbeda. Setiap keluarga itu memiliki kebiasaan yang berbeda di rumah dan orang tua yang berbeda. Ada orang tua yang memang mempersiapkan anaknya untuk mandiri, tapi ada juga yang mungkin belum mengetahui bahwa hal-hal kecil itu harus dilatih seperti itu. Jadi yang membuat mereka berbeda adalah mereka dibesarkan di rumah yang berbeda dengan orang tua yang berbeda. Nah, di sini kita melihat kalau misalnya ada yang masih belum cukup perkembangannya cukup baik seperti itu, kita pasti akan langsung bicara kepada orang tuanya bahwa anaknya perlu dilatih untuk melakukan ini seperti itu. Kita kerjasama dan komunikasi yang baik seperti itu. Baik, cukup jelas ya Bu untuk jawabannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali Bu.